Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Nah, untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang sudah pernah dengar ya surat lamaran pekerjaan, tapi belum pernah praktik membuatnya. Nah, nanti untuk pelajaran bahasa Indonesia ini akan kita bahas dan kita pelajari tentang surat lamaran pekerjaan. Bagaimana cara menulis yang benar, apa sih itu surat lamaran pekerjaan dan apa fungsinya? Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dikirimkan kepada seseorang atau instansi guna untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, ketika seseorang memutuskan untuk menulis surat lamaran pekerjaan, berarti dia menginginkan sesuatu yang ingin dicapai. Apa sih yang ingin dicapai oleh seseorang itu? Pastinya untuk mendapatkan pekerjaan pada instansi yang dia pilih. Kemudian, surat lamaran pekerjaan ini biasanya sifatnya resmi atau formal. Tetapi walaupun sifatnya resmi dan formal, surat lamaran pekerjaan ini tidak menggunakan kop surat karena tidak dikeluarkan oleh sebuah perusahaan, hanya dikeluarkan oleh seseorang atau perorangan saja. Surat lamaran pekerjaan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai bukti tertulis atas pengajuan surat permohonan pekerjaan. Maksudnya, ketika seseorang ingin mendapatkan sebuah pekerjaan, itu tidak serta-merta dia langsung secara lisan mengajukan diri untuk mendapatkan atau mengisi posisi tersebut, tetapi harus mengajukan secara tertulis sebagai bentuk resmi atau formal, sebagai bentuk kesungguhan seseorang itu untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Kemudian yang kedua sebagai alat komunikasi. Tidak hanya surat lamaran pekerjaan, pada dasarnya yang namanya surat itu adalah bentuk komunikasi atau alat komunikasi yang dilakukan secara tertulis. Kemudian yang ketiga sebagai bahan pertimbangan. Kenapa sih surat lamaran pekerjaan itu bisa berfungsi untuk menjadi bahan pertimbangan? Karena ketika seseorang mengajukan diri untuk mendapatkan pekerjaan, dia pasti akan menuliskan beberapa kriteria yang dia miliki. Salah satunya adalah kelebihan yang ia miliki atau bakat terpendam atau bakat yang ia kuasai. Nah, di situ semua bakat-bakatnya akan disampaikan atau dituliskan pada surat lamaran pekerjaan. Termasuk untuk riwayat pendidikan mulai dari SD sampai dia menempuh pendidikan akhirnya apa akan dituliskan di situ. Maka dari itu, ketika sebuah perusahaan atau seseorang membaca surat lamaran pekerjaan kita yang melamar, itu dia pasti akan membaca secara rinci, secara keseluruhan sebagai bahan pertimbangan apakah seseorang itu layak atau tidak untuk direkrut menjadi karyawan yang baru. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menulis surat lamaran pekerjaan itu ada dua. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Menggunakan bahasa yang baik dan benar di sini maksudnya yang pertama ditulis secara singkat, jelas dan padat. Menulis surat lamaran pekerjaan tidak boleh bertele-tele dan terlalu dilebih-lebihkan. Jadi kalau menulis lamaran pekerjaan itu harus tepat pada sasaran dan apa adanya. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan dan kerapian. Usahakan untuk tidak ada salah ketik ataupun noda kotoran yang sekecil atau sesedikit apapun ketika kalian membuat surat lamaran pekerjaan. Hal yang perlu diperhatikan kedua yaitu ditulis atau diketik dengan rapi. Nah, ketika menuliskan surat lamaran pekerjaan, memang kerapian itu harus benar-benar dijaga karena biasanya perusahaan itu akan menilai dari kerapian dan kebersihan dari seseorang itu sendiri. Ditulis atau diketik dengan rapi, ini juga termasuk dalam menuliskan identitas secara lengkap. Identitas yang dituliskan ketika menulis surat lamaran pekerjaan itu mencakup nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, agama, status pernikahan, sudah menikah apa belum, kemudian ada alamat email,
riwayat pendidikan mulai dari SD sampai dengan pendidikan akhir yang ditempuh. Misalkan S1 ya ditulis S1, S2 ya ditulis S2. Kemudian ada riwayat pekerjaan. Untuk riwayat pekerjaan itu dituliskan kalau memang sudah pernah bekerja di perusahaan sebelumnya atau di tempat kerja yang sebelumnya. Tapi kalau misalkan belum pernah bekerja sama sekali atau kalian baru lulus sekolah, lulus kuliah, fresh graduate, itu tidak perlu dituliskan, tidak apa-apa. Menulis surat lamaran pekerjaan itu bisa berasal dari berbagai macam sumber. Yang pertama dari media cetak dan media elektronik. Untuk media cetak itu contohnya seperti koran ataupun majalah. Kemudian untuk media elektronik itu contohnya seperti internet, televisi maupun radio. Selanjutnya berdasarkan referensi pihak tertentu. Referensi pihak tertentu ini yang dimaksudkan contohnya seperti ini. Jika kalian ingin mendapatkan suatu pekerjaan, kemudian kalian mendapatkan informasi dari seseorang yang sudah bekerja dalam perusahaan tersebut, maka kalian bisa menuliskan surat lamaran pekerjaan itu melalui sumber referensi pihak tertentu. Kemudian yang ketiga, berdasarkan inisiatif sendiri. Berdasarkan inisiatif sendiri di sini maksudnya yaitu ketika kalian ingin mendapatkan suatu pekerjaan tetapi kalian tidak tahu ada lowongan di mana, tetapi kalian ingin memasukkan surat lamaran pekerjaan tersebut di sebuah perusahaan X misalkan, itu berarti kalian melamar pekerjaan melalui inisiatif sendiri karena tidak ada pengumuman, iklan maupun informasi dari pihak manapun. Dan yang terakhir itu bisa melalui pengumuman resmi. Untuk pengumuman resmi sendiri di sini yang dimaksudkan itu seperti CPNS ataupun BUMN. Poin selanjutnya yaitu sistematika surat lamaran pekerjaan. Hal pertama dan yang paling utama ketika kalian ingin membuat surat lamaran pekerjaan yaitu ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat itu berada di pojok kanan atas. Kemudian sejajar dengan tempat dan tanggal pembuatan surat itu ada perihal. Perihal itu biasanya berisi tentang apa yang ingin kamu tuliskan di situ. Berarti isinya adalah lamaran pekerjaan. Selanjutnya ada lampiran. Lampiran nanti ditulis, misalkan kalian mau melampirkan 5 berkas, ya berarti ditulis 5 berkas, itu posisinya berada di bawah perihal. Selanjutnya ada alamat yang dituju. Alamat yang dituju itu kalau misalkan kalian sudah memakai kepada, tidak boleh menggunakan yang terhormat. Kalau misalkan memakai yang terhormat, itu tidak boleh menggunakan kepada. Ingat, untuk penulisan jalan tidak boleh ada singkatan sama sekali. Jadi kalau memang membuat surat itu tidak boleh ada yang disingkat. Selanjutnya salam pembuka. Salam pembuka di sini bukan assalamualaikum ya, tetapi dengan hormat dan diakhiri dengan tanda baca koma. Selanjutnya yang kelima ada alinea pembuka. Nah, kalau berdasarkan iklan, biasanya alinea pembukanya seperti ini. Berdasarkan iklan yang dimuat dalam harian surat kabar X pada tanggal 17 Juli 2020, itu namanya alinea pembuka. Setelah itu dilanjutkan dengan isi atau inti. Isi sendiri mencakup sesuatu yang ingin kalian sampaikan. Jadi inti dari pembuatan surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Kemudian yang ketujuh ada penutup. Penutup itu seperti biasa berisi tentang demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat bla 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 seperti itu. Lalu yang kedelapan ada salam penutup. Salam penutupnya juga bukan wassalamualaikum ya, tetapi hormat saya diakhiri dengan tanda baca koma juga, dilanjutkan dengan tanda tangan dan nama terang. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi surat lamaran pekerjaan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video selanjutnya, yaitu tentang cara membuat surat lamaran pekerjaan. Tetapi sebelum
saya kasih video yang selanjutnya. Mungkin kalau misalkan anak-anak ada yang mau ditanyakan atau kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa langsung lewat WhatsApp Japri sama Bu Laili gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.